Oke, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas case study 2 Sains Data. Perkenalkan, saya Praya Lindita dengan NIM 672023-155. Perkenalkan, saya Pranadita Ine dengan NIM 672023-162. Perkenalkan, nama saya Risma Alicia dengan NIM 672023-152. Perkenalkan, nama saya Wididiri Orpola dengan NIM 672023-220. Oke, untuk dataset yang kita ambil itu tentang bike sharing. Jadi, dataset bike sharing ini adalah kumpulan data yang mencatat aktivitas penyewaan sepeda dari sistem Capital Bike Share di Washington DC, Amerika Serikat. Dataset ini juga sangat populer dalam analisis data, machine learning, dan penelitian transportasi berkelanjutan karena menyediakan informasi yang lengkap tentang pola penggunaan sepeda berdasarkan waktu, cuaca, dan faktor demografis. Selanjutnya dalam file ini terdapat dua file utama dalam dataset ini. Yang pertama itu ada file day, itu file tentang data harian dari 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2012. Yang kedua ada file hour, itu isinya data per jam dari 1 Januari hingga 31 Desember. Nah, untuk variabel pertama itu ada variabel temporal. Di variabel temporal itu ada date day, tanggalnya, season itu musim, ada 4, 1 itu spring, 2 itu summer, 3 itu fall, 4 itu winter. Terus year itu tahun, dari tahun 2011 sampai 2012. Terus month itu bulan, dari bulan 1 sampai 12. Terus hour itu jam, dari 0 sampai 23. Ini hanya ada di file hour CSV. Terus holiday, apakah hari libur, itu keterangannya itu 0 itu tidak, 1 itu ya. Selanjutnya ada weekday, itu hari dalam minggu, ada 0 sampai 6. Terus yang terakhir ada working day, itu hari kerja, 0 itu tidak, 1 itu ya. Terus variabel selanjutnya itu ada variabel cuaca. Di variabel cuaca itu ada weather sheet, itu kondisi cuaca, ada 4 keterangannya. Yang pertama, yang 1 cerah atau sedikit awan, 2 itu berkabut atau berawan, 3 itu hujan atau salju ringan, 4 itu hujan lebat atau salju. Yang keempat ada temp, itu suhunya dalam Celcius. Yang kedua itu ada temp, itu suhu yang dirasakan. Yang keempat ada hum, itu kelembapan. Yang terakhir ada wind speed, itu untuk kecepatan angin. Variabel selanjutnya itu ada variabel target. Ada 3, yaitu casual, itu jumlah peminjam oleh pengguna casual. Yang kedua itu ada register, itu jumlah peminjaman oleh pengguna terdaftar. Yang terakhir itu ada count, itu total peminjaman dari casual plus register. Soal pertama itu, berapa total peminjaman sepeda dalam 2 tahun? Nah, sebelum kita bahas soal pertama, kita bahas dulu di sel pertama itu yang kita lakukan yang pertama kali itu mengimport pandas itu untuk mengolah, menganalisis data nantinya. Terus ada import matplotlib itu untuk nanti membuat grafik, visualisasi data. Terus ada seabird itu untuk nanti tampilannya itu lebih interaktif. Terus ada 2 file nantinya. Yang pertama itu ada file read dan file hour. Terus di sini juga ada datetime, itu maksudnya itu mengubah kolom menjadi tanggal format tanggal. Begitu juga dengan hour. Terus lanjut ke pembahasan ke soal pertama. Soal pertama itu kan kita disuruh untuk menghitung total. Jadi nanti ada rumus total sama dengan DDF CNT. Nah, DDF itu data frame yang memuat data harian, dan CNT itu adalah kolom jumlah total sepeda yang dipinjam pada hari tersebut. PLT figur ini fixed size nanti ukurannya 6,5, terus dalam bentuk
apa ini, grafik batang, terus di PLT titel itu memberikan judul berupa total peminjaman sepeda 2011-2012, X label itu label pada sumbu X, terus X tick itu mengatur posisi label dan tampilan gitu. X show itu menampilkan. Nah, eh, di sini kita bisa lihat dari gambar itu ya, itu ada dua eh, batang. 0 itu maksudnya 2011 dan 1 itu 2012. Tahun 2011 itu sebanyak 1.243.143.103. Lalu grafikan tahun 2012 itu sebanyak 2.049.576. Ini bisa kita jumlahkan, yaitu sebanyak 3.292.679. Cukup meningkat ya. Peningkatannya cukup signifikan dari tahun 2011 ke 2012. Ini menunjukkan pertumbuhan dalam penggunaan sepeda. Lalu soal nomor 2 itu bagaimana distribusi peminjaman sepeda berdasarkan musim. Nah, nanti itu ada 4 musim. Yang pertama itu spring, summer, fall, dan winter. Nah, di situ ada 4 musim. Terus maksud dari kolom season di DDF itu awalnya kan hanya berupa angka 1, 2, 3, 4. Tapi dengan map season itu nanti angka tersebut diubah menjadi label teks sesuai dengan di scenery di atas. Itu. Nah, terus di Dev Groupie itu data dikelompokkan berdasarkan nama season name. Lalu CNT itu untuk setiap musim jumlah total peminjaman sepeda itu dijumlahkan. Nanti hasilnya itu berbentuk pie. Terus persen 1 itu nanti totalnya itu satu angka di belakang koma. Nah, kita bisa lihat grafik pie ini, kalau yang paling banyak itu default sebanyak 32,2%, diikuti dengan summer yaitu 27,9%, lalu yang terakhir itu spring yaitu hanya sebanyak 14,3%. Lalu soal berikutnya itu bagaimana perbandingan peminjaman antara hari kerja dan hari libur. Nah, ini di Groupie mengelompokkan hari kerja dan juga total peminjaman sepeda. Terus hasilnya nanti dalam bentuk batang, grafik batang. Terus rotationnya tuh 0, agar nanti itu labelnya itu tidak terputar gitu. Terus dapat kita lihat juga bahwa hari libur itu lebih rendah pada hari biasa atau non libur hari kerja. Ini menunjukkan kalau bahwa penggunaan sepeda itu lebih banyak di aktivitas rutin daripada rekreasi pada hari libur. Kan biasanya kalau hari kerja itu kan kita pergi ke tempat kerja ya, itu pasti ada harus pakai alat transportasi, kalau nggak jalan di alat transportasi ya. Mereka itu ada yang pinjam sepeda. Kalau sedangkan hari libur kan biasanya kan banyak yang menghabiskan buat di rumah aja gitu. Terus soal yang keempat itu bagaimana pola peminjaman sepeda dalam sehari per jamnya. Nah, Groupie Hour CNT itu mengumpulkan hari dan juga mengumpulkan data berdasarkan jam dari 0 sampai 23. Nah, ini nanti berbentuk markernya 0 bulat, lifestyle-nya tuh garis, terus color-nya tuh green. Tuh. Terus bisa kita lihat di gambar itu ada dua puncak. Yang pertama tuh puncak di jam 8 dan di jam 5.
Nah, jam jam 8 itu kan biasanya untuk keperluan berangkat, kalau di jam 5 itu kan pulang, gitu. Makanya itu paling banyak digunakan. Berikutnya, untuk soal yang nomor 5, bagaimana korelasi antara suhu dan jumlah peminjaman sepeda? Untuk PLT figur atau fixed size 8,5 itu untuk membuat figur kanvas dengan ukuran 8 kali 5 inci. Untuk SNS scatter plot, Xtemp, YCNT, data sama dengan DDF itu untuk membuat scatter plot menggunakan data Seaborn dengan sumbu X adalah kolom temperatur suhu dan sumbu Y itu untuk CNT atau jumlah peminjaman dari data frame DDF. Untuk PLT title korelasi antara suhu dan pinjaman sepeda atau PLT X label suhu normalisasi atau PLT label jumlah peminjaman itu untuk menambahkan judul dan label sumbu X serta sumbu Y pada plot. Untuk PLT show itu untuk menampilkan plot ke layar. Ada korelasi yang sangat kuat antara suhu dan jumlah peminjaman sepeda. Semakin tinggi suhu hingga batas tertentu, semakin banyak sepeda yang dipinjam. Peminjaman cenderung menurun saat suhu sangat rendah dan atau sangat tinggi, menunjukkan preferensi suhu yang nyaman. Yang keenam yaitu bagaimana perbandingan peminjaman antara penggunaan terdaftar register dan penggunaan kasual. Di sini untuk PLT figur seperti yang di atas tadi itu untuk membuat kanvas, untuk DDF register, kasual, sum, plot, bar itu untuk menjumlah total nilai kolom register atau penggunaan yang terdaftar dan kasual penggunaan yang tidak terdaftar lalu memvisualisasikan ke dalam bentuk card. Untuk PLT titel perbandingan penggunaan terdaftar dan kasual untuk dan PLT label total pinjaman itu untuk menambahkan judul grafik dan label pada sumbu. Untuk PLT Xtix 0,5 terdaftar kasual atau rotation 0 itu untuk mengatur label sumbu X agar terbaca sebagai terdaftar dan kasual sebagai rotasi. Untuk PLT show itu untuk menampilkan grafik pada layar. Dan untuk sistem bike sharing lebih sering dimanfaatkan oleh pengguna tetap, bukan oleh wisatawan atau pengguna sesekali. Strategi promosi mungkin perlu difokuskan pada retensi pelanggan dan fasilitas langganan. Dan untuk yang berikutnya, yang ketujuh, itu bagaimana distribusi peminjaman berdasarkan kondisi cuaca winter seat. Untuk winter labels, 1. Cerah atau sedikit awan, 2. Berkabut atau berawan, yang ketiga adalah hujan atau salju ringan, dan yang keempat adalah hujan lebat atau salju. Itu untuk mendefinisikan direktori untuk mengubah kode cuaca numerik weather sheet menjadi label deskriptif. Untuk DDF weather nama dan DDF weather sheet atau map weather labels itu untuk membuat kolom weather name di data frame DDF dengan mengganti nilai weather sheet menggunakan weather labels. Dan untuk PLT figur atau fixed size dan dari DF group by atau weather name CNT sum plot bar itu untuk membuat grafik batang berdasarkan total peminjaman yang dikelompokkan berdasarkan kondisi cuaca. Dan untuk PLT title dan PLT label itu untuk seperti yang di atas tadi untuk menambahkan judul dan label sumbu Y dan memutar label sumbu X agar lebih bisa dibaca. Untuk PLT Xtix rotation 45 HR right itu untuk agar sumbu bisa memutar agar lebih mudah dibaca, dan untuk PLT show itu untuk menampilkan grafik. Dan untuk yang ketujuh ini, sebagian besar peminjaman terjadi saat cuaca cerah atau sedikit berawan. Jumlah peminjaman menurun drastis seiring dengan memburuknya kondisi cuaca dengan meminjamkan terendah saat hujan ringan atau salju ringan dan hampir ada saat hujan lebat atau badai salju. Untuk yang ke-8, bagaimana perbandingan peminjaman antara tahun 2011 dan 2012. Dan untuk weather labels, yang pertama, cerah atau sedikit berawan, kedua berkabut atau berawan, yang ketiga hujan atau salju ringan, dan yang keempat hujan lebat atau salju. Itu untuk membuat direktori untuk memberikan label deskriptif pada kategori cuaca yang awalnya berupa angka 1-4. Dan untuk DDF weather name, sama dengan DDF weather sheet, titik map weather labels, itu untuk menambahkan kolom baru weather name di data frame DDF berdasarkan hasil pemetasan weather sheet dengan weather labels.
Dan untuk PLT figure fixed size 8,5 dan DDF group by with name, CNT, sum, plot, bar, itu untuk membuat grafik batang yang menampilkan total peminjaman sepeda untuk setiap kategori cuaca, weather name. Dan untuk PLT title distribusi pinjaman berdasarkan kondisi cuaca, dan PLT label untuk total peminjaman, serta PLT X-Stitch rotation 45 dan HA sama dengan right, itu untuk menambahkan judul grafik dan label sumbu Y dan memiringkan teks sumbu X agar tidak bertumpukan. Dan untuk PLT show itu untuk menampilkan grafiknya. Dan ya, untuk yang ke-8 terlihat peningkatan signifikan dalam total peminjaman sepeda dari tahun 2011 ke 2012. Jumlah pinjaman di tahun 2012 jauh lebih tinggi daripada tahun 2011, menunjukkan pertumbuhan yang kuat dari layanan penyewaan sepeda. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke-9, yaitu bagaimana pola peminjaman sepeda pada akhir pekan versus hari kerja atau per jam. Di sebelah kanan kita di sini ada codingan di mana weekend hour DF, working day, group by, HR, CNT, min. Di sini data dari hour DF difilter untuk mengambil hanya data pada akhir pekan, yaitu working day. Kemudian data dikelompokkan berdasarkan jam atau hour dan dihitung rata-rata peminjaman atau CNT untuk setiap jam. Yang kedua ada weekday hour DF, working day, sama aja kayak di atas, gak ada bedanya. Tapi untuk kali ini, untuk hari kerjanya working day sama dengan 1 atau menghitung rata-rata peminjaman per jam. Yang ketiga ada PLT figure, yaitu untuk membuat area gambar dengan ukuran lebar 8 inci dan tinggi 5 inci. Yang keempat ada PLT plot, dimana PLT plot ini untuk menggambar garis rata-rata peminjaman pada akhir pekan menggunakan indeks atau jam sebagai sumbu X dan nilai rata-rata peminjaman sebagai sumbu Y. Di sini juga ada PLT plot weekday hour index untuk hari kerja. Di sini menggambar garis untuk rata-rata peminjaman pada hari kerja dengan cara yang sama kayak di atasnya, guys. Dan untuk PLT title, X label, dan juga Y label ini untuk menambah judul pada grafik serta label untuk sumbu X dan Y. Yang PLT X ini untuk mengatur label pada sumbu X untuk menunjukkan semua jam dari 0 hingga 23. 0 itu diibaratkan dengan jam tengah malam ya guys, 00.00, dan 23 adalah jam 11 malam. Dan untuk PLT legend dan grid menambahkan legenda untuk membedakan antara akhir pekan dan hari kerja, serta menambahkan grid untuk mempermudah pembacaan grafik. Dan PLT show untuk menampilkan grafik yang telah dibuat. Pada chart di bawah ini menunjukkan pola peminjaman rata-rata per jam untuk dua kategori, akhir pekan dan hari kerja. Sumbu X itu diberatkan dengan yang di bawah ini, yang dari 0 sampai 23, yang dimana 0 itu adalah jam tengah malam atau 00.00, dan 23 adalah jam 11. 00 itu jam 12 ya guys, tapi yang tengah malam. Dan sumbu Y ini rata-rata peminjaman. Sumbu Y menunjukkan jumlah rata-rata peminjaman yang terjadi pada setiap jam. Dan untuk grafiknya, garis biru ditandakan dengan akhir pekan dan garis orange ditandakan dengan hari kerja. Dan untuk jawaban dari pertanyaan nomor 9, yaitu jawabannya pola peminjaman sangat berbeda. Pada hari kerja terdapat dua puncak yang jelas pada jam sibuk pagi dan sore yang menandakan penggunaan untuk komuter. Dan pada akhir pekan, puncak peminjaman lebih lebar dan terjadi di siang hari, menunjukkan penggunaan untuk tujuan rekreasi dan santai. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-10, bagaimana distribusi peminjaman berdasarkan bulanan. Di sini di codingannya ada moon labels, di mana kita membuat dictionary yang berisi label untuk setiap bulan, setiap angka 1 hingga 12 yang berarti mewakili bulan Januari hingga Desember. Dan day DF name ini dan seterusnya digunakan fungsi map untuk mengganti nilai di dalam kolom month atau bulan dengan label bulan yang sesuai dari dictionary moon labels. Hasilnya, kolom baru bernama month name ditambahkan ke data frame atau day DF berisi nama bulan yang mudah dipahami.
dan PLT Figure dari DF Group Buy ini untuk membuat figur baru dengan ukuran lebar 8 inci dan tinggi 5 inci, serta mengelompokkan data berdasarkan month name dan menghitung total penyimpanan atau count untuk setiap bulan. Selanjutnya ada PLT Title yang isinya distribusi peminjaman berdasarkan bulan, PLT Y Label total peminjaman, dan PLT X Label yang artinya bulan. Itu akan PLT Title memberikan judul pada grafik yang menjelaskan isi grafik, yaitu distribusi peminjaman berdasarkan bulan. Lalu menambahkan label pada sumbu Y untuk menunjukkan bahwa nilai di sumbu Y tersebut adalah total peminjaman, dan label pada sumbu X untuk menunjukkan bahwa sumbu tersebut menunjukkan bulan. Dan terakhir ada PLT Show, yaitu untuk menampilkan grafik yang telah dibuat. Jadi di sini outputnya sumbu Y itu adalah total peminjaman atau jumlah peminjaman, dan sumbu X itu adalah bulan. Dari bulan April, September atau Januari atau sampai Desember gitu. Setiap batang memiliki total peminjaman untuk bulan tertentu. Pada grafik terlihat bahwa bulan-bulan tertentu seperti Agustus, Juli, Juni, September memiliki jumlah peminjaman yang lebih tinggi, sementara bulan lain seperti Desember, Februari, Januari menunjukkan peminjaman yang lebih rendah. Dan untuk menjawab pertanyaan dari nomor 10, peminjaman sepeda menunjukkan pola musiman yang jelas dengan peningkatan peminjaman dari musim semi hingga puncak di musim panas atau gugur, kemudian menurun tajam di musim dingin. Secara umum, total peminjaman tertinggi terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Yang dimaksudkan menurun tajam di musim dingin yaitu menurun pada Desember, Februari, Januari. Untuk referensi ada di sini datasetnya, dataset yang dapat diunduh dari sini UCI Machine Learning Repository, dan source code-nya adalah Kaggle. Kesimpulan yang didapat, pertumbuhan pesat peminjaman meningkat 78% dari 2011 ke 2012, menunjukkan adopsi massal sistem ini. Kedua, pola musiman jelas, musim panas dan gugur menyumbang 62% peminjaman, sementara musim dingin turun drastis. Habis itu pola harian khas. Yang pertama, puncak peminjaman terjadi pada jam 8 pagi dan 5 sore atau commuting kerja. Kedua, weekend lebih stabil dengan puncak siang hari di mana jam 11 siang sampai jam 5 sore. Lalu yang keempat, dampak cuaca signifikan. Peminjaman saat hujan turun 70% dibanding hari cerah. Lalu suhu optimal 20-30 derajat Celcius. Terakhir, segmentasi pengguna, 84% pengguna terdaftar atau bisa disebut commuters, dan 16% casual atau wisatawan. Oke, sekian presentasi kami. Terima kasih.